kasih pertanyaan. Baiklah, marilah kita mendengarkan Injil menurut Yohanes. Dimuliakanlah Tuhan. Penyembuhan pada hari Sabat di kolam Bethesda. Sesudah itu, ada hari raya orang Yahudi, dan Yesus berangkat ke Yerusalem. Di Yerusalem, di dekat gerbang domba, ada sebuah kolam yang dalam bahasa Ibrani disebut Bethesda. Ada 5 serabinya, dan di serabi-serabi itu berbaringlah sejumlah besar orang sakit, orang-orang buta, orang-orang timpang, orang-orang lumpuh. Mereka menantikan guncangan air kolam itu, sebab sewaktu-waktu turun malaikat Tuhan ke kolam itu dan menguncangkan air itu, siapa saja yang pertama masuk ke dalamnya, sesudah guncangan air itu menjadi sembuh, apapun penyakitnya. Di situ ada seorang yang sudah 38 tahun lamanya sakit. Ketika Yesus melihat orang itu berbaring di situ, dan karena ia tahu bahwa ia telah lama dalam keadaan itu, berkatalah ia kepadanya, "Maukah engkau sembuh?" Jawab orang sakit itu kepadanya, "Tuhan, aku tidak punya siapa-siapa untuk menurunkan aku ke dalam kolam itu ketika air mulai terguncang, dan sementara aku menuju kolam itu, orang lain sudah turun mendahului aku." Kata Yesus kepadanya, "Bangunlah, angkatlah tikarmu dan berjalanlah." Pada saat itu juga sembuhlah orang itu, lalu ia mengangkat tikarnya dan berjalan. Hari itu hari Sabat. Karena itu para pemuka Yahudi berkata kepada orang yang baru sembuh itu, "Hari ini hari Sabat, dan engkau tidak boleh mengangkat tikarmu." Tetapi ia menjawab mereka, "Orang yang telah menyembuhkan aku, dia yang mengatakan kepadaku, 'Angkatlah tikarmu dan berjalanlah.'" Mereka bertanya kepadanya, "Siapakah orang yang berkata kepadamu, 'Angkatlah tikarmu dan berjalanlah'?" Namun orang baru sembuh itu tidak tahu siapa orang itu, sebab Yesus telah menghilang ke tengah-tengah orang banyak di tempat itu. Kemudian Yesus bertemu dengan dia di dalam bait Allah, lalu berkata kepadanya, "Ingat, engkau telah sembuh, jangan berbuat dosa lagi, supaya jangan terjadi yang lebih buruk lagi kepadamu." Orang itu keluar, lalu menceritakan kepada para pemuka Yahudi bahwa Yesus yang menyembuhkan dia. Karena itu para pemuka Yahudi berusaha menganiaya Yesus, karena ia melakukan hal-hal itu pada hari Sabat. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Nah, adik-adik, siapa yang percaya bahwa kolam Bethesda itu bisa menyembuhkan segala penyakit? Pernah dengar nggak kolam ini? Di rumah ada kolam nggak? Ada. Kolam depan nih bisa menyembuhkan penyakit nggak? Ada. Nah, di sini kolam Bethesda nih lain nih, agak lain. Menurut kitab suci, menurut Alkitab, kolam ini memiliki 5 serabi dan dipercaya bahwa malaikat, tahu malaikat nggak? Tahu kan? Mereka tuh turun nih ke kolam itu, terus mereka tuh mengguncang-guncangkan air kolam itu. Terus segala orang yang sakit timpang, sakit segala macam penyakit lah, turun tuh ke kolam itu tuh. Terus mereka sembuh. Nah, percaya enggak? Enggak. Tapi di Alkitab nih gitu dia ceritanya. Ingat ya, bahwa malaikat turun secara berkala, yang berarti mereka turun secara berulang-ulang. Pada waktu tertentu ada
menguncang air kolam itu. Nah, orang-orang di Yerusalem tuh percaya tuh bahwa kalau guncangan pertama kali mereka turun ke kolam itu, terus mereka guncang tuh air tuh. Nah, siapa yang pertama kali yang masuk ke kolam itu, orang yang penyakitan nih, sembuh tuh. So pas mereka menjeburkan dirinya ke kolam, itu tuh yang dipercaya orang Yerusalem pada waktu itu. Nah, pernyataan ini juga dikuatkan oleh kalimat dari Injil Yohanes bab 5 ayat 3 sampai 4. Dan serabi-serabi itu berbaring sejumlah besar orang sakit, orang-orang buta, orang-orang timpang, orang-orang lumpuh. Mereka menantikan guncangan air kolam itu. Sebab sewaktu-waktu turun malaikat Tuhan ke kolam itu dan menguncangkan air itu. Siapa saja yang pertama kali masuk ke dalam sesudah guncangan itu menjadi sembuh. Jadi kalau dipikir-pikir nggak masuk kan? Ya, nggak masuk kayak guncangan air bisa menyembuhkan. Sementara zaman sekarang dokter yang sudah SS-nya banyak masuk tuh S1, S2, S3, pokoknya udah banyak ilmunya, masih gagal itu menyembuhkan orang yang sakit. Apalagi kalau apa tuh sakit yang paling ganas, tahu nggak? Kusta tuh penyakit ini nggak tahu apa kan? Nah, yang paling ganas tuh kayaknya kanker stadium akhir kan? Nggak tahu juga sih yang paling coba misalnya kan adik-adik di demam nih kan, terus ada lihat guncangan air di kolam itu kan, kemarin kolam kan, kolam mandi katanya kan. Nah, kalau kamu demam tuh lihat kamu nongkrong tuh di apa di kolam tuh, lihat kalau airnya terguncang kau nyeburkan kau ke situ ya, siapa tahu sembuh kan. Nah, dalam kisah ini juga terkenal Yesus menyembuhkan seorang pria yang telah lumpuh selama 38 tahun. Bayangkan 38 tahun. Kira-kira sanggup nggak? Misalnya bayangkan kak divisi kita nih 38 tahun lumpuh. Sementara untuk menyembuhkannya hanya menjeburkan diri ke kolam itu. Sementara kita lumpuh, sakit hati nggak kira-kira? Enggak kan? Enggak. Sakit hati lah. Tapi pria yang lumpuh 38 tahun nih enggak sakit hati ya ini. Karena dia percaya bahwa suatu hari ada seseorang yang menolong dia. Dan ada yang ayat berapa ya tadi dia yang itu ya? Orang yang ini ketika ayat 6. Ketika Yesus melihat orang yang berbaring di situ, dan karena ia tahu bahwa ia telah lama dalam keadaan itu, berkatalah ia kepadanya, maukah engkau sembuh? Jawab orang sakit itu kepadanya, Tuhan, aku tidak punya siapa-siapa untuk menurunkan aku ke dalam kolam itu. Ketika air mulai terguncang dan sementara aku menuju ke kolam itu, orang lain sudah turun mendahului aku. Kata Yesus kepadanya, bangunlah, angkatlah tikarmu dan berjalanlah. Pada saat itu juga sembuhlah orang itu, lalu ia mengangkat tikarnya dan berjalan. Nah, dalam ayat yang Yohanes 5 ayat 6 sampai ayat 9,
Siapa yang menyembuhkan seorang pria yang 38 tahun itu sakit? Siapa tadi? Siapa? Kita percaya pada siapa? Setelah itu enggak lah, Tuhan aja. Emang kau percaya ke satu? Kita kan percaya ke satu Tuhan kan? Nah, siapa yang menyembuhkan orang 38 tahun yang sakit tadi? Betul, Yesus. Yang ini hilang dari tadi nih. Lanjut. Nah, dari kisah ini Yesus menunjukkan bahwa Dia Allah dan menunjukkan bahwa Yesus peduli pada orang yang sedang putus asa. Nah, kira-kira dalam kehidupan adik-adik pernah putus asa nggak? Nah, putus asa gara-gara apa tuh? Putus cinta, emang gara-gara capek, putus cinta, putus asa. Apa sih pernah putus asa? Nah, aduh, foto ayamku. Siapa nih yang mau cerita? Katanya putus asa gara-gara capek. Masa capek putus asa? Oh, dia pun capek. Asa. Iya sih, kan kita ada ini. Adik-adik capek di pohon nih. Terus nggak sampai tuh. Nggak bisa terus adik-adik nggak sampai tuh. Kira-kira apa yang dirasakan? Capek. Terus apa? Lelah sama capek itu sama. Lemah. Terus apa lagi? Terus tadi manjat pohon, capek, nggak sampai. Kalau nggak sampai itu atau kemudian pada semangat itu namanya apa? Kan misalkan adik-adik nggak sampai nih naik pohon apa ya? Untapang. Iya sih Santi sendiri yang naik untapang. Pohon ya untapang. Terus misalnya kan pohon tuh ada itu kan yang durian pohon durian. Masa durian di pohon tapang? Itu yang gelang itu apa sih namanya tuh? Yang bisa ingat tuh. Tahun apa sih namanya? Ini ada kali itu lebah. Lebah itu. Terus kan mau berada itu lain jadi. Ya, maaf, salah. Nah, terus kayak nih naik pohon tapang katanya itu. Terus kalian mau ambil lebahnya tuh, madunya tuh. Terus lebahnya tuh berkeliaran nih. Itu kalian. Terus dan lelah nih. Aduh, kayaknya nggak bisa nih aku ngambilnya tuh. Terus apa yang saya rasakan? Capek, sasa. Itu sasa. Itu contoh sasa tuh tadi. Capek, sasa. Nah, misalnya di dalam sekolah nih, misalnya adik-adik udah belajar tuh untuk misalnya kelas 6 nih, kayak ini kelas berapa? Mau SMP kan?
Nah, SMP, masuk SMP kah atau udah SMP? Masuk SMP. Isinya kan waktu adik kelas 6, adik tuh berusaha tuh untuk mendapatkan nilai yang tinggi gitu kan. Ini contoh dan contoh. Terus udah macam-macam tuh di belajar siang malam sampai gak main sama temannya untuk menargetkan bahwa harus nih kelas 6 ini harus lulus yang paling pokoknya paling tinggi, paling dari yang paling lah pokoknya. Maksudnya paling memuaskan gitu. Terus adik-adik tuh udah belajar, udah sampai nggak main, nggak apa. Terus waktu kelulusannya bukan nggak lulus, nggak yang tertinggi gitu, nggak juara. Itu rasanya kayak gimana? Asa, kecewa kan, sedih. Masa aku udah berusaha siang malam sampai nggak main sama temannya, kalau mau manggil nggak jawab, ya drama kan. Terus hasilnya gini. Terus teman-teman dari siapa? Diri sendiri. Bagus lah yang diri sendiri. Jawab. Maksudnya kan udah berusaha aku. Terus itu kalian berdoa kepada Tuhan. Terus takdir menganukan kita hasilnya tidak memuaskan. Dan kita pasti ada kecewa. Terus ada terselip pikiran, kenapa sih Tuhan anukan kayak gini ya? Padahal aku udah berusaha semaksimal mungkin sampai siang malam belajar, nggak dapat yang tertinggi itu. Pasti kita terselip nyalakan Tuhan kan? Itu nggak boleh ya. Kecewa sih boleh, kasihlah. Kakak pun gitu, kalau misalnya kayak kemarin tuh kakak tuh nggak ada tuh tempat BKTKS nih untuk ngajar sekolah minggu, udah berapa kali cancel kan. Terus kakak nyalahin Tuhan nih, kenapa ya Tuhan memberi cobaan segini? Karena kalau kakak nggak mengumpulkan tugas ini, kakak ulang mata kuliahnya. Gak mau lah, malu. Pas malu tuh kayak pasti adik kelasnya dia gini, kakak tuh kenapa ulang ya? Pasti gara-gara dia tolol gitu. Pasti bodoh gitu. Pasti kan malu kita kan. Apalagi kita sendiri yang di kelas tuh. Bayangkan kalau adik misalnya nggak lulus nih, nggak lulus kelas 6. Terus yang tua hanya kita sendiri, sementara yang mereka kelas 5 kan naik kelas 8, kita sendiri yang di situ, pasti malu kan? Iya. Gitu juga. Terus kecewa pasti pastinya kan? Tapi misalkan kita ada puasa nih, terus depannya gimana? Pasrah gitu? Enggak kan? Misalnya kan kalau kita nggak lulus nih, kita pasti belajar lagi sampai lulus kan? Kayak kali 3 nih. Kami kan nggak dapat tempat tuh, tapi kami berusaha ngubungin pembina kayak suster untuk BKTKS. Tapi Tuhan maafkan takdir kami ini ke sini untuk bertemu adik ini.
memerintahkan mana nih? Yang ini bab 14. Kemudian Yesus bertemu dengan dia di dalam bait Allah lalu berkata kepadanya, ingat, engkau telah sembuh, jangan berbuat dosa lagi, supaya jangan terjadi hal begitu lagi padamu. Ini kan Yesus mengingat kita, misalnya kan apa ya? Nah, Yesus memerintahkan orang yang sembuh untuk tidak berbuat dosa lagi. Siapa yang diperintahkan Yesus saat itu? Dia yang itu bukan? Nah, Yesus memerintahkan supaya dia nggak berbuat dosa lagi nih. Siapa yang itu yang disebutkan Yesus tadi? Ayo. Manusia. Ayo, manusia. Laki-laki. Betul. Terus dia punya penyakit. Terus penyakitnya sudah 35 tahun. Nah, betul lah. Penyakitnya Terus apa yang diberitakan Yesus kepada pria yang 38 tahun sekarang sakit? Itu lepas itu Yesus kan bertemu dengan di bait Allah tuh. Terus Yesus mengatakan apa pada dia? Di ayat 16 tadi itu, karena itu 14. Kemudian Yesus bertemu dengan dia di dalam bait Allah lalu berkata kepadanya, ingat, engkau telah sembuh, jangan berbuat dosa lagi, supaya jangan terjadi yang lebih buruk lagi padamu. Terus apa kata Yesus tadi? Memerintahkan apa? Jangan berbuat dosa lagi. Jangan berbuat dosa lagi. Apa tadi yang diberitakan Yesus di bait Allah? Yang Jakarta. Ya, apa yang diberitakan Yesus tadi di dalam bait Allah? Jakarta kan? Apa sih namanya? Apa yang diberitakan Yesus di bait Allah? Nah, berhitam apa? Yesus memerintahkan orang yang disembuhkan untuk tidak berbuat dosa lagi. Siapa yang meminta demikian? Kenapa? Itu tadi kan alasannya. Kenapa? Kan dia berkata, ingat, engkau telah sembuh, jangan berbuat dosa lagi. Supaya apa tadi? Supaya dia tidak sakit lagi segala penyakit. Ya, yang di apa? Di Alkitab tadi itu? Supaya tidak sakit lagi. Ya, supaya dia tidak sakit lagi, supaya dia tidak cerita. Berhasil apa? Jui. Kenapa tuh? Tidak lama sakit kan? Apa tadi yang di supaya apa? Jangan gitu, jangan gitu. Supaya apa? Supaya baik. Bab 14. Bab 14 ayat 14. Ini tadi kan. Ini berarti harus lama lagi. Ini apa? Ini main entah. Nih, kau baca sini. Nah, 14. Siapa yang mau baca? Ya. Kakak. Saya. Dia tunjuk tangan. Oke. Berarti kemudian kan? Yang 14. Ya. Ya, betul. Kemudian ya. Nanti loh, Kak. Simak baik-baik nanti Kakak.
random nunjuknya. Oke, cepat Kak. Kemudian Yesus bertemu dengan dia dalam bait Allah, lalu berkata kepadanya, "Engkau telah sembuh, jangan berbuat dosa lagi, supaya badanmu jangan terjadi yang lebih buruk." Nah, apa yang itu kan tadi Yesus udah itu tuh apa nyuruh dia ingat engkau telah sembuh, jangan berbuat dosa lagi. Terus itu apa yang nggak ngebolehin orang yang 38 tahun ini berbuat dosa lagi. Itu supaya apa? Supaya badannya tidak lebih Supaya jangan terjadi hal lebih buruk lagi kepadamu. Karena Yesus gak mau nih orang yang disembuhkan, orang yang udah dibebaskan dari dosa terus dia ngulangi lagi. Misalnya kan ini nih kalian nih kan mandi nih, terus si orang nih apa ya? Kan Rio mandi nih sama mereka nih. Nah, mandinya di sungai. Pernah mandi sungai enggak? tiap hari. Oh, tiap hari. Nah, terus kan mandi sungai tuh. Apa ya? Contohnya, mandi sungai terus apa sih bahasanya kondisi yang dorong temannya ke kolam ke sungai tuh dorong enggak apa sih Rio mendorong Sandi ke apa ke sungai itu terus mereka dua ini nolong tuh terus didorong lagi percuma nggak nolongin si Sandi ini Percuma. nah itu juga Tuhan capek-capek Tuhan menyembuhkan dia tuh terus capek-capek juga Tuhan mengampuni dosa-dosa kita yang udah segunung siapa nih dosanya udah segunung ayah semua orang siapa nih yang ada dosanya oh kemudian sadar ya nah Yesus tuh gak mau tuh apa kita ini terjerumus dalam dosa apa ya bagaimana Yesus itu menebus dosa kita dengan cara apa? Dengan cara dia disalibkan. Betul, pintar banget. Tapi main dari tadi. Ini mau coba? Bukan dari ini. Coba kalian tiga. Nah, Gimana Yesus menebus dosa kita dengan cara apa dia? mati disalib. Mati kayak salib. Menebus dosa manusia. Jadi capek-capek kan Yesus menyerahkan nyawanya ke apa sih? Menebuskan nyawanya dengan disalibkan. Sadis tuh kan pernah tuh nonton nggak? Pernah. Sadis kan suka dipaku, dicambuk, dipaku paling. Iya sih. Nah, terus kita ini udah ditebuskan dosa nih sama Tuhan supaya dia nanti tuh. Lihat kan gambar-gambar tuh? Iya. Nah, terus seenaknya kita berbuat dosa. Kan? Yesus meminta demikian karena Yesus tidak mau anak-anaknya terjerumus dalam dosa terus-menerus. Yesus kan tadi kan jangan berbuat dosa lagi supaya jangan terjadi hal lebih buruk lagi padamu. Nah, Yesus juga menuntut agar semua orang yang percaya kepadanya berhenti berbuat dosa. Kira-kira mau nggak berhenti berbuat dosa? Mau sebenarnya kan? Mau, tapi nggak bisa. Tapi tanpa sadar kita setiap hari berbuat dosa.
Yesus Kristus adalah penebus dosa. Nah, kakak tanya lagi nih, percaya nggak bahwa Yesus Kristus itu adalah penebus dosa kita? Ya. Jadi percaya, benar. Benar, ya benar. Kakak juga percaya. Dia menebus kita dari segala kejahatan dengan memberi dirinya bagi kita. Memberi dirinya bagi kita tuh kayak gimana? Betul, pintar. Kelas berapa sih? Bagus tuh. Nah, adik-adik, kita semua di sini tahu kan kisah Yesus yang disalibkan? Tahu. Dari situ kita sih nggak menyaksikan langsung sih bahwa Yesus itu disalibkan, tapi kita tahu dari film kan bahwa dia udah disalib, maksudnya proses penyalibannya gitu. Yang dimana Yesus disiksa, disuruh membawa salib yang besar. Kira-kira, misalnya adik-adik, kira-kira mau nggak kalian apa sih namanya ini? Memikul salib yang besar kayak Yesus tuh? Nggak mau. Nggak mau kan? Ya. Tapi Yesus dengan sukarela nih dia memikul salib bagi kita nih. Ya, salib yang besar lagi. Kayak bukan salib yang kayak gitu kan? Salib yang besar, panjang, berat. Terus kalau dia jatuh dipaksa berdiri. Terus lambungnya ditikam pakai tombak. Kita ngiris bawang, ya ngiris tangan kita sakit kan? Apalagi di pakai tombak. Tahu tombak kan? Tahu. Nah, tuh bayangkan itu. Terus tangan kakinya dipaku. Terus kita pijat paku aja udah mama sakit gitu kan pasti. Pasti nggak sekolah. Nah, lewat penderitaan itulah Yesus menyelamatkan kita. Kalimat Yesus menuntut agar semua orang percaya kepadanya berhenti berbuat dosa. Berarti bahwa Yesus ingin agar orang-orang percaya kepadanya hidup tanpa dosa. Nah, maksud Yesus menyerahkan dirinya tuh agar kita tuh terbebas dari dosa, agar kita nggak kayak dia tuh. Mau mana? Mancing. Nah, adik-adik, yang dimaksud dengan hidup tanpa dosa itu adalah tidak melakukan perbuatan yang melanggar perintah dan Tuhan. Contoh salah satunya perintah tahu perintah apa kan? Tahu. Nah, yang salah satunya melarang kita jangan mencuri. Nomor 7. Nah, itu sebenarnya kita nih mencuri nih, itu udah melanggar, itu udah berbuat dosa kan? Nah, otomatis itu udah melanggar perintah Tuhan. Otomatis itu tidak menaati perintah Tuhan yang udah mati di kayu salib. Nah, adik-adik, mencuri merupakan salah satu yang melanggar perintah Tuhan. Siapa tadi yang siapa yang berikan contoh berkata salah satu yang berbuat dosa? Mencuri buah. Pasti kau sering kan? Sering. Itu berbuat dosa namanya. Jadi kau nggak menghargai Tuhan yang dipakai salib dosa.
Yesus ingin agar orang-orang yang percaya kepadanya hidup tanpa dosa, sehingga mereka dapat mengabdikan kepada Kristus. Yesus ingin agar orang-orang percaya kepadanya agar terhindar dari kehidupan berdosa. Yesus ingin agar orang-orang percaya kepadanya agar anak manusia memperoleh keselamatan dan hidup kekal. Yesus ingin agar orang percaya kepadanya agar mereka dapat terhindar dari hukumnya. Yesus menginginkan apa dari kita? Tidur. Hidup berdosa. Terus Yesus ingin bahwa kita percaya kepada Dia. Percaya enggak? Kalau misalnya kan Yesus adalah jalan keselamatan. Pernah dengar kalimat itu kan? Nah, percaya enggak kira-kira? Percaya. Nah, kan Yesus itu apa sih tadi? Jalan keselamatan kan? Nah, itu otomatis kayak apa ya? Kompas kan yang menunjukkan apa? Kalau kita biasanya kita ke arah nih, mana mungkin kita ke selatan kan? Pasti kita menunjuknya ke utara. Misalnya kita mau ke kemana nih, ke rumah Kak Flora misalnya. Nah di situ ada map tuh, map apa sih, peta. Misalnya di sini menuju ke rumah Tani, ke sana menuju ke rumah Luki. Bukan ini namanya, Luki. Ke sana tuh ke rumah Kak Flora. Terus kalian mau apa? Mengikuti petanya ke sana kah atau ke sana? Lurus kan? Nah, itu juga dengan yang jadi kalimat Yesus adalah jalan keselamatan. Mau kan menuju keselamatan? Nah, berarti kita harus percaya kepada Tuhan. Nah, jangan mencuri lagi, mencuri buah orang. Yesus menjadikan Yesus menunjukkan sikap lemah, lembut, sabar dalam menghadapi orang-orang yang berdosa. Pernah nggak Yesus itu marah-marah? Pernah kan? Nah, jadi misalnya kan kita nih siap ini, kita mau berobat, kita ngapain? Jadi kita curi uang mama kita nih, 5.000. Terus kita nih apa? Langsung membaca pengetahuan tuh jam curi. Terus kepikiran, tadi aku dicuri kalau dari kakakku nih. Terus kan masa bersalah nih. Apa yang kalian berbuat? Minta maaf. Terus jujur sama. Itu jujur sama mama. Jujur sama mama. Minta maaf. Yesus juga menjamin bahwa orang-orang yang percaya kepadanya tidak akan binasa. Nah, tidak akan binasa berarti tidak akan binasa. Binasa itu kan hancur berarti kan? Tahu hancur nggak? Nggak terbentuk kan? Nah, Yesus nggak mau tuh. Misalnya kan kita nih udah apa ya? Udah terjerumus dalam dosa sampai ke akar-akarnya. Yesus nggak mau tuh kita terjerumus dalam dosa. Dan Yesus menjamin tuh bahwa kita kalau mengikuti Dia, kita tidak akan binasa. Rasa nggak kalau kita misalnya kita mengikuti ibadah dengan nyaman, dengan fokus, itu rasanya kayak gimana? Damai kan? Nah, itu juga Yesus menjamin kalau kita mengikuti Dia, kita tidak akan binasa. Stop, pasti nangis. Kami tidak besar. Biasa boleh tuh. Ya boleh. Itu juga dosa juga. Itu juga dosa juga kan? Menyakiti teman. Yesus enggak
41. Lagi. Masih bentar lagi ya. Nah, saya Kok? Baca itu kan udah lama tadi, udah berapa menit. Baca Alkitab yang enggak panjang. Kenapa sih? Lagi sedikit lagi.